Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan memenuhi perintah Allah, memenuhi perintah Rasulullah dan ulil amri kita. Dibuktikan kita berada di tengah-tengah majelis ini. Salat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabat beliau serta kaum muslimin yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk acara ini, acara Tahdhibul Mubalighin kali ini dilanjutkan ya dengan materi yaitu jamaah Imam Abayah yang pelaksanaannya nanti sampai jam 10. Iya, jam 21. Salah lihat apa nano. Oh iya. 21. Iya. Sampai 21. Dan ya, insyaallah untuk kesempurnaan acara ini kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz kita yaitu Ustaz Abdul Khalik untuk menyampaikan materi ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khataman nabiyyin rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'amiri faqad ata'ani wa man as'amiri faqad asani. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil Karim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sahabat-sahabatku salah dimuliakan oleh Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus senantiasa bersyukur karena alhamdulillah di malam hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat ini dan keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti acara At-Tarbiyatu wa Tahdhibul Mubalighin tingkat Ummul Qura. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat Allah sebagai amalan yang soleh bagi kita, sebagai bekal nanti ketika kita menghadap kehadiratnya. Sahabat-sahabatku insyaallah dimuliakan oleh Allah. Di sesi yang kedua ini
kebetulan Ana dapat untuk menyampaikan materi disingkat JIP ya. Jamaah Imamah Bai'ah. Yang pertama adalah definisi. Yang kedua, seberapa pentingkah materi ini sehingga diulang-ulang ya. Yang ketiga, mengapa dakwah materi JIP ini masih sulit diterima, bahkan ditentang. Dan yang keempat, solusi-solusi untuk mendakwahkan JIP ini. Jadi dari ada empat pokok bahasan ya. Yang pertama adalah jamaah. Definisi jamaah yaitu berarti bersatu, bergabung atau berkelompok. Sedangkan al-jamaah itu definisinya adalah bersatunya umat Islam dalam satu sistem kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang imam atau khalifah atau amirul mukminin untuk melaksanakan syariat Allah di muka bumi ini. Sedangkan menurut At-Tabari, kata al-jamaah ini adalah orang-orang yang berada dalam ketaatan, mereka berkumpul dalam kepemimpinan. Barang siapa yang mengingkari bait tersebut terhadap kepemimpinannya itu, maka ia telah keluar dari al-jamaah. Sedangkan menurut Imam As-Satibi, al-jamaah adalah bersatunya umat pada imam yang sesuai dengan kitabullah dan al-sunnah yang jelas, dan bahwa apabila persatuan yang tidak sesuai dengan sunnah, Al-Quran dan as-sunnah, maka tidak disebut al-jamaah. Sedangkan menurut Abu Samah, al-jamaah adalah berpegang pada kebenaran dan menjadi pengikut kebenaran walaupun kita itu hanya sedikit jumlahnya. Jadi ini definisi al-jamaah ya. Dari definisi jamaah ini, pokok yang ingin saya sampaikan ya,
Setelah definisi al-jamaah sudah jelas tadi, dari ada 4 definisi ya, dari pendapat dari imam-imam atau dari ulama-ulama ya. Pertama, dari J jamaah ini, yang perlu kita bahas, mengapa kita harus berjamaah. Ini dulu tak hapus dulu ya, biar bisa saya tulis sedikit ayatnya. Mengapa kita harus berjamaah? Yang pertama, karena berjamaah itu satu merupakan perintah Allah. Jelas di Quran surat 3 103 dan surat 42 ayat 13. Tolong mungkin Anda bacakan ya. Ini. Surat 3 ayat 103 dan surat 42 ayat 13. Yang intinya di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ayat ini sangat familiar bagi kita, bahkan banyak yang hafal ya. Karena ayat ini sering disampaikan di khutbah Jumat. Cuma cara pengaplikasian ayat ini yang perlu kita bahas. Bagaimanakah bentuk wa'tasimu bihablillahi jami'a, berjamaah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ini perlu kita bahas. Jamaah atau persatuan tentunya dalam sistem Islam itu hanya ada dua. Ada dua sistem. Karena apa? Al-jamaah ini kalau hubungannya nanti dengan al-imam atau kepemimpinan. Yang pertama, al-jamaah di zaman Nabi dengan sistem nubuwah, an-nubuwah dipimpin oleh seorang nabi. Begitu Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir wafat, al-jamaah itu diteruskan oleh kepemimpinan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan sistem pemimpinnya itu khilafah dipimpin oleh seorang khalifah. Jadi bahwa al-jamaah ini sudah jelas bahwa di zaman Nabi itu dengan sistem nubuwah dipimpin oleh seorang nabi. Sesudah Rasul wafat, paling tidak itu zaman itu adalah zaman sahabat ya. Sahabat dengan sistem khilafah atau khilafan, pemimpinnya adalah khalifah. Dan ini bukan sejarah yang bukan hanya sejarah, tapi adalah suatu kepemimpinan yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam. Memang sekarang tentang sistem khilafah ini dan seorang khalifah ini di kalangan umat Islam mayoritas itu hanya apa? Hanya dijadikan kayak sejarah seperti sejarah-sejarah perjuangan di Indonesia ini. Padahal ini adalah penting. Untuk memahami ini penting ini. Dan tidak ada contoh dari sahabat itu selain dengan sistem ini. Contoh dari Nabi dengan sistem ini, dan setelah Rasulullah wafat dengan sistem ini. Fakta sejarah, begitu Rasulullah wafat tidak langsung dimakamkan karena pentingnya kepemimpinan umat Islam. 2 hari 3 malam untuk memilih kembali pemimpin umat Islam. Akhirnya dibayarlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasul, khalifah yang pertama pengganti Rasulullah.
Khalifah Abu Bakar Siddiq merupakan penerus dari stafet kepemimpinan dari An-Nubuwah. Sistemnya apa? Sistem khilafah. Ini, jadi jelas di sini sistem kepemimpinan yang dicontohkan oleh Bersatu Umat Islam itu yang dimaksud di ayat ini dan juga di ayat ini, ya di ayat ini terutama ini adalah dengan sistem khilafah. Setelah Rasulullah di zaman Rasulullah ada sistem nubuwah, pimpinnya Nabi. Setelah Rasulullah wafat adalah sistem khilafah, pimpinnya seorang khalifah. Dan tentang persatuan ini di ayat ini jelaskan bahwa perintah untuk an aqimuddin wala tatafarraqu fi ini bukan hanya di zaman Rasul. Di 4 nabi sebelum Rasulullah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Sara'alakum minad din ma wassa bihi Nuha. Sebenarnya ya. Wallazi auhayna ini kembali kepada Rasul. Wa wasaina kama Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi di sini syarat ini untuk penegakan ad-din dengan bersatu dan tidak berpecah belah, yang pertama kepada Nabi Nuh. Kedua adalah Nabi Muhammad di sini. Walaupun pelaksanaannya di akhir Rasulullah ya. Cuma di ayat ini yang ketiga adalah Ibrahim. Yang keempat adalah Musa. Yang kelima adalah Isa. Apa isi dari syariat maupun wahyu yang kepada Nabi Ulul Azmi terhadap muslim ini adalah an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan ad-din dan jangan berpecah belah. Ini jelas di sini. Dan ini tidak terbantahkan ayat ini. Dan sistem ini pun tidak terbantahkan. Walaupun sekarang masih banyak opini-opini. Saya baca di di Facebook itu ada bahwa ada pendapat seorang ulama ya bahwa khilafah ini tidak akan pernah bisa teranu lagi katanya. Karena apa? Melihat keanekaragaman keadaan sekarang ini. Padahal khilafah ini adalah janji-janji Allah, keniscayaan, dan Rasul mengisyaratkan dengan fase kelima yaitu khilafah alamin haji nubuwah lagi. Dan untuk menegakkan khilafah ini sebetulnya kalau Allah memang berkehendak tidak perlu bantuan manusia, tapi apa? Inilah manusia, orang-orang beriman diajak berlomba-lomba untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dalam rangka penegakan ad-din. Sebetulnya tidak ada yang butuh. Allah tidak pernah butuh untuk sebetulnya pada hakikatnya tidak pernah butuh, tapi inilah dalam rangka penegakan ad-din umat Islam khususnya orang-orang beriman diajak untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ini yang pertama ya, perintah Allah. Yang kedua, bahwa al-jamaah ini telah dicontohkan oleh Rasul. Seperti saya sampaikan tadi, dicontohkan oleh Rasulullah oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Sebagaimana dalam Al-Quran juga dan dalam hadis bahwa kepemimpinan Bani Israel, kata Rasulullah itu, Bani Israel senantiasa dipimpin oleh Nabi. Setelah Nabi wafat, entah wafatnya terbunuh atau meninggal, itu akan diganti oleh Nabi. Kata Rasulullah, la nabi ba'di, tidak ada nabi lagi sudah saya, yang ada adalah khalifah. Jadi jelas dari ayat maupun dari hadis jelas bahwa kepemimpinan Islam itu sesudah Nabi adalah seorang khalifah dan sistem khilafah. Dan kepemimpinan sebagai khalifah mulai dari Nabi Adam. Jadi dari pertama dari Quran surat 2 ayat 30 itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi jelas ayatnya jelas, hadisnya juga jelas. Dan nih, jadi udah dicontohkan oleh Rasulullah, sistemnya begini dengan sahabat beliau, dan di sekitar Rasulullah wafat dicontohkan oleh Abu Bakar bersama sahabat sampai khalifah ini kalau menurut sejarah dan urutannya itu sampai terakhir hancurnya itu pada tanggal 3 Maret 1524. Ini fakta sejarah. Dan pada masa kepemimpinan umat Islam dengan sistem khilafah ini dalam sejarah menguasai hampir 2/3 dunia.
Jadi separuh dunia lebih. Ini jelas ya bahwa jamaah ini diperintahkan ya. Yang kedua, setelah ini pentingnya berjamaah, selanjutnya adalah apa? Akibat yang ditimbulkan jika umat Islam tidak bersatu atau tidak berjamaah. Ini juga perlu kita tahu ya. Kita bersama. Yang pertama adalah diturunkannya azab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dibacakan oleh Imam Ahmad, al-jama'atur rahmah wal firqatul azab. Ya. Bersatu atau berjamaah itu mendapat rahmat dan berpecah belah itu azab. Ini jelas. Yang kedua, akan diturunkannya azab dari langit dan bumi dan akan terjadi keganasan dari kelompoknya masing-masing. Ini sama-sama Islam bisa jadi terganasan. Ini dapat kita buka dalam Al-Quran surat 6 ayat 65. Bahwa di sana Allah yang bisa berkehendak untuk mengirimkan azab dari latar langit dan bumi, dan juga akan terjadi keganasan dari masing-masing golongan dalam dibarukan dengan orang-orang yang akan terjadi keganasan dari masing-masing kelompok itu. Yang kedua ini ya. Yang ketiga, akan terjadi fitnah yang besar. Quran surat 8 73, tolong dibacakan karena saya tidak ada bawaan HP ada di sana. Di 873 tolong dibacakan ya, smart artinya aja tidak apa-apa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Ini jelas ya. Innalladzina kafaru ba'dhum ala ba'din. Sungguh orang-orang kafir itu saling melindungi. Perlindungan terhadap seseorang atau setiap kaum itu tidak akan bisa kalau tanpa adanya persatuan. Jadi orang kafir itu dia bersatu, berstruktur, saling melindungi. Kata Allah, jika kamu tidak melaksanakan seperti orang-orang kafir juga bersatu dan saling melindungi, akan terjadi fitnah yang besar. Jelas ini ya. Ini kembalinya ayat ini kepada persatuan juga, karena saling melindungi sesama umat Islam maupun orang-orang di luar Islam itu harus ada sistem kepemimpinan. Kalau enggak bisa. Yang ada sendiri nanti. Seperti yang terjadi umat Islam di saat ini. Itu. Karena dia tidak sadar tidak ingin menjadi seorang Islam ini menjadi izzah. Ya. Yang terakhir, umat Islam akan terlantar. Ini yang ironi ini. Umat Islam terlantar kalau tidak bersatu dalam satu pimpinan, tidak berjamaah. Fakta, realitas saat ini, yang notabene dari jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 265 juta jiwa atau lebih, yang katanya dalam survei itu 85%. Kalau 85% dari 200 juta aja sudah berapa? Itu apa yang terjadi umat Islam sekarang di Indonesia ini? Terlantar dan terurusi. Ini ironi, ini perlu dipikirkan oleh umat Islam, terutama orang-orang yang merasa ingin memperjuangkan ad-din ini. Harus dipikirkan benar-benar. Memang bolehlah kita memikirkan dunia, boleh, tidak ada larangan.
Di zaman Rasul pun ada yang berdagang, tidak ada jadi petani, tidak masalah. Cuma penting juga ini memikirkan ad-din, bagaimana ad-din tegak, bagaimana ad-din ini bisa kembali seperti yang dijanjikan oleh Allah dan diisyaratkan Rasul. Ini terlantar sekarang ini, terlantar ini. Penzaliman terhadap luar biasa. Kita lihat sekarang realita. Karena apa? Umat Islam tidak sadar untuk pentingnya kepemimpinan ini. Luar biasa sekarang ini terjadi. Yang lucunya di mayoritas, kalau di minoritas kayak di Rohingya. Misal di Israel itu masih mending. Ini yang terjadi di mayoritas, ikan lucu. Dan beradar paling titik nazir Indonesia sekarang ini. Cuma memang apa? Kata Rasul, memang di akhir zaman itu orang-orang Islam itu akan disantap dikeroyok ya. Dalam hadisnya itu saya secara anunya tuh sikannya akan dikeroyok kayak makanan dihidangkan itu. Penyebabnya apa? Rata sekarang itu penyakit wahan. Ini mungkin sudah familiar ya, wahan. Hubbud dunya wa qaratul maut. Cinta dunia takut mati. Ini yang menyebabkan orang itu tidak mau berjuang. Padahal apa? Berjuang tidak berjuang, kalau waktunya mati. Berjuang tidak memperpendek umur. Ya, tidak berjuang tidak mau panjang umur. Kalau orang sudah takdirnya mau mati, misalnya mati sudah kena tembak, tidak akan mati tenggelam. Cuma yang harus kita pikirkan di akhir hayat kita itu, apakah benar kematian saya itu yang kita pikirkan itu di saat kita dipanggil oleh itu dalam keadaan apa yang perlu kita harus persiapkan. Perkara matinya sama, semua orang mati. Itulah. Ya mudah-mudahan kita yang sudah mengazamkan diri untuk berjuang untuk ad-din ini, Allah panggil di saat kita berjuang. Amin. Insyaallah, karena sahid. Karena sembahan orang-orang beriman itu iskariman amut sahidan. Hidup mulia dengan tegaknya ad-din, tegaknya teroleh di muka bumi atau mati syahid. Ya. Jadi ini diantara akibat atau yang ditimbulkan apabila umat Islam tidak bersatu atau perpecahan. Yang selanjutnya adalah ini masih tentang persatuan ya. Bagaimana cara memilih jamaah yang benar, yang al-haq ya. Di sini kita semua muslim jangan merasa karena apa? Dalam melihat kebenaran jangan justifikasi menganggap pembenaran, tapi harus kita cari kebenaran. Kita buka Al-Quran dan As-Sunnah, juga sirah Nabawi yang mendukung. Yang pertama, bahwa al-jamaah itu sifatnya itu bersifat universal, lawannya parsial. Ini atau global. Ini nggak dibatasi oleh negara, disekat oleh suku, oleh provinsi, tidak. Ini yang dicontohkan oleh para pemimpin Khalifah dulu begitu, tidak ada sekat-sekat negara. Bahkan kalau kita tarik sejarah bahwa Aceh itu adalah bagian dari Khalifah Turki. Itu dibuktikan oleh surat yang dibacakan oleh Hamengkubuwono X juga. Kesultanan Jogja itu juga bagian dari Khalifah Turki itu. Baca sendiri, saya lihat di videonya itu. Dan bukti sejarah bahwa Indonesia ini dulu di bawah Khalifah Turki, bersifat universal. Yang kedua, ADART-nya Al-Quran dan Sunnah. Nih,
Jadi yang dijadikan pijakan itu Al-Quran dan Sunnah, baik nanti dalam pemutusan hukum atau semua Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Kepemimpinan dalam Islam itu bukan hanya mengurusi masalah-masalah. Kalau di Islam bukan hanya mengurusi masalah ibadah saja, masalah kemasyarakatan juga diukur. Makanya cuma pijakannya terpakai Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Dalam kehidupan beribadah maupun keseharian, perintah dari Al-Quran, nanti yang aplikasiannya adalah Rasulullah dan para sahabat dengan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, pemimpinnya, kalau di zaman lagi Nabi, setelah saya sampaikan tadi, adalah seorang Nabi. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, diganti oleh seorang khalifah. Ini fakta sejarah dan bisa dibukirin. Walaupun sekarang memang sejarah tentang kekhilafan ini di pondok-pondok, setelah kita dapat semacam pencerahan dari, tidak tahu Ustaz siapa itu, orang-orang dari Nahdlatul Ulama, dia bilang bahwa di materi pondok itu ada sih ini, materi kekhilafan kepemimpinan ini ada. Cuma memang ditaruh di belakang. Mengapa dulu ditaruh belakang? Mungkin dari dulu sebelum belajar. Karena apa? Dulu materi kepemimpinan ini sudah ada di saat kekhilafan masih tegak itu ada. Jadi mungkin tidak dianggap terlalu penting karena sistem masih jalan dulu. Di saat kurikulum dibuat. Begitu sekarang, begitu materi kekhilafan ada di belakang itu nggak pernah diangkat. Padahal masalah ini sangat penting. Karena inilah yang akan menganukan kepemimpinan umat Islam. Yang keempat, namanya mengikuti yang sudah ada. Itu yang saya sampaikan tadi, namanya adalah apa? Kalau di zaman Nabi namanya itu sistemnya nubuah, setelah Rasulullah wafat sistemnya khilafah. Jadi nggak mengada-ada, nggak pakai akal-akal yang kita kasih nama itu, enggak. Karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat. Dan yang harus kita contoh itu setelah Rasulullah itu apa yang harus kita ikuti adalah ini. Kalau kita buka di At-Taubah 100 ini, As-sabiqun awwalun minal muhajir wal ansar wal ladzina tabahum bi ihsan. Nah ini. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka baik bukan hanya ibadahnya, bukan hanya sunnah-sunnah dalam ibadah ritual. Tapi yang terpenting ini apa? Kepemimpinannya ini yang perlu diikuti juga. Karena terus terang, kalau seorang misalnya tidak sholat itu, tidak sholat dalam tidak puasa atau tidak sholat itu, tidak akan merusak sistem secara global. Walaupun sholat termasuk tiang agama, tapi tidak akan merusak Islam secara global. Tapi kalau umat Islam sudah tidak berkepemimpinan, ini yang lebih parah lagi. Berantakan sudah. Ini, ya. Yang kelima, kembali lagi sudah dicontohkan oleh Nabi dan sahabat. Kembali lagi dicontohkan oleh Nabi dan sahabat. Karena apa? Yang diikuti kata Rasulullah itu, ikutilah sunnahku dan sunnahku khulafaur rasyidin. Nabi dan khulafaur rasyidin ini melaksanakan ini. Persatuan ini mereka aplikasikan dalam kehidupan, baik di zaman Nabi dengan sistem nubuahnya dulu, maupun setelah Nabi Rasulullah wafat dan sistem khilafahnya telah dicontohkan. Jadi sekali lagi kita nggak yang kalau memilih yang benar ya jangan mengada-ada. Pimpinannya jangan mengada-ada. Nama pimpinan jangan meniru orang yang di luar Islam. Karena Rasulullah dan sahabat sudah mencontohkan, dan itu isyarah Rasul bahwa khalifah mulai dari Nabi Adam juga. Yang terakhir, keuntungan.
keuntungan jika kita berjamaah. Yang pertama, diturunkan rahmat. Tadi kebalikannya tadi. Kalau di tadi itu yang berpecah belah itu adalah azab. Kalau yang orang yang berjamaah bersatu itu kontennya adalah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam akan terurusi baik dalam bidang ibadahnya maupun dalam sosial ekonominya dan komplit lah dalam kehidupan masyarakat, sosial masyarakat. Nih, dulu saudara pimpinan akan terurusi, walaupun memang kepemimpinan Islam ini sekarang lagi gencar-gencarnya sistem khilafah ini dari di mindset orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, bahkan didukung oleh orang-orang munafik. Itu suatu yang mengerikan ini khilafah ini. Ada yang bilang waktu kita di Malang itu katanya kayak kanker, menurut aku kayak kanker. Jadi kalau kanker kan sedikit umurnya, kalau kena kanker tidak lama kan, begitu mengerikannya. Padahal tidak begitu, karena orang yang tidak tahu saja. Sistem khilafah ini mengayomi, dan Rasulullah dulu dakwah Rasul itu setelah saya baca di dalam sejarahnya itu luar biasa. Dakwah Rasul itu tidak membeda-bedakan istilahnya apa. Rasul mendakwahkan Islam ini, sistem ini, kalau memang dia itu orang-orang non Muslim, agama apa, Yahudi atau Nasrani itu mau masuk sistem Islam, tidak dipaksa masalah agamanya itu, karena ayat jelas, dalam surah Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam berdin. Itu kadang-kadang sekarang dipelintir al-fiddin, masalah ibadah kata yang dipaksakan, jangan gitu. Itu antara orang Islam dan di luar Islam, tidak ada paksaan. Yang disampaikan hanya apa? Sistem hukum-hukum Islam yang disampaikan. Masalah ibadah ritual tidak ada diurus. Kalau mau diajak, kalau tidak ada masalah. Nih, jadi terurusi. Karena dulu di zaman khalifah yang dulu, jangankan kayak sekarang yang telah jelas-jelas istilahnya penganiayaan terhadap Islam terutama di sana, di luar sana, yang rohnya yang di India. Di zaman khalifah, cuma saya lupa dalam sejarah itu ada seorang perempuan yang dianiaya oleh seorang raja non Muslim atau raja apa lupa saya itu. Dia memanggil nama seorang khalifah pada saat itu. Akhirnya dikirim pasukan untuk menyelamatkan. Jadi dengan adanya jamaah persatuan macam zaman dulu itu, jangan penganiayaan yang sudah terang-terangan, bukan hanya 1-2 orang, yang seorang perempuan saja begitu istilahnya berteriak minta tolong kepada sistem khalifah pada saat itu, dikirim pasukan, yang mana dalam sejarah dijelaskan pasukan itu saking banyaknya tuh sampai gentar orang-orang kafir saat itu, Islam itu gentar bener. Terurusi, jangankan yang itu ya, inilah zaman ini contoh, sebagai contoh realitas sejarah bahwa begitu akan terurusi. Dan insya Allah kalau kehilapan tegak ini terurusan dari segala hal. Karena nanti apa yang dimakmurkan itu masalah zakatnya, masalah infaknya. Tidak akan pernah ada umat Islam kayak sekarang yang mau masjid itu sampai mengganggu jalan, itu tidak ada, insya Allah tidak ada. Karena akan dipahamkan tentang zakat, tentang infak. Karena infak sekarang bagi umat Islam itu kadang-kadang apa? Karena memang tidak dalam sistem, infak itu kayaknya hanya bukan kewajiban, sunnah. Padahal banyak ayat itu menjelaskan bahwa mimma razaqnahum yunfikun. Itu perintah itu, bukan sunnah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan merupakan bagian rezeki yang diberikan kepada kalian. Itu insya Allah kalau dimakmurkan luar biasa.
Dengan jumlah kalau misalnya Indonesia ini dari 85%-nya, kalau dibagi kali 2 aja 160. Yang 60-nya dibagi 2, 32 berarti 190 juta 500.000 jiwa. Ini kalau infak per hari infak 1.000 saja, ya. Ini yang kelas anu, yang tidak kerja, kalau yang kelas anu lah 1.000 saja per hari. Satu bulan misalnya 30.000. Ini luar biasa sudah. Ini kalau sistem bisa berjalan, dimakmurkan, disadarkan, bukan orang-orang itu beriman disadarkan infak itu karena harta sebenarnya harta yang sebenarnya itu adalah yang diinfakkan di jalan Allah, dipakai untuk pendidikan anak-anak kita, untuk masjid, memakmurkan masjid. Ini tidak akan ada umat Islam sampai buka begitu itu. Ya sebetulnya ya gimana lagi, memang realita begitu. Itu termasuk yang apa yang tidak terpimpin itu ya gitu akhirnya kayak terlantar. Walaupun jadinya masjid itu bagus, cuma kan si caranya itu yang kurang bagus. Karena apa? Karena ini kembali lagi. Yang ketiga, keuntungannya itu akan benar dalam berwala dan waraknya. Bolak-baliknya benar kalau udah situ pimpinan itu benar. Kemana kita harus berloyalitas mendukung, kemana kita harus berlepas diri. Karena sudah ada sistem. Karena kebanyakan sekarang apa umat Islam itu ini yang di surat 47 berapa itu yang walladzina amanu bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu yuqatiluna fisabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fisabilit taghut 476 ya. Insyaallah 476 berapa itu? Ini jelas bahwa orang beriman kata Allah itu berjuangnya di jalan Allah. Di sistem jalan Allah ini sistem yang diperjuangkan oleh orang-orang beriman, yang dipimpin oleh orang beriman dengan sistem pimpinan dicontohkan oleh Rasul sahabat. Orang-orang kafir berjuangnya di sistem tauhid. Jadi kalau ada orang beriman itu berjuang di sistem tauhid, itu perlu ditanyakan keimanannya, tidak sesuai dengan ayat ini. Jadi nanti jelas, perjuangannya jelas, kemana kita harus mendukung jelas. Yang keempat, akan teraplikasinya ukhuwah. Ini persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan secara muslim. Karena ini juga ayat ini familiar. Di surat 49 ayat 10 itu innal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang beriman itu bersaudara. Tanpa adanya kepemimpinan umat Islam yang benar, realitas sekarang apa? Hanya slogan. Yang ada sekarang itu kalau kita lihat di sosmed, yang perang itu bukan orang-orang Islam sama orang-orang non-Muslim, bukan. Orang Islam sama Islamnya diadu domba. Perang komentar luar biasa. Ya ini karena apa? Ukhuwah hanya slogan. Dan tidak akan pernah teraplikasi ukhuwah ini tanpa adanya sistem kepemimpinan al-jamaah dan kepemimpinan. Ini sudah ya. Sekarang ke materi imamahnya. Ini saya hapus. Sekarang imamah.
imamah ini persamanya adalah Amirul Mukminin atau Khalifah, yang mana definisi adalah suatu jabatan tertinggi dalam suatu al-jamaah untuk melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaksana aturan Allah di muka bumi ini. Jadi pemimpinnya ini ya. Dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang Amirul Mukminin atau Khalifah akan dibantu oleh wazir-wazir atau pembantu-pembantu. Sebagaimana juga ulil amri ini mulai dari Khalifah sampai seorang dinamakan apa? Seorang ulil amri ya, atau amir, itu kepanjangan dari seorang pemimpin umat Islam atau Khalifah dalam melaksanakan tugasnya, karena kalau sudah teritorialnya luas tidak mungkin bisa menangani semua ya. Sedangkan menurut Al-Mawardi, imamah adalah suatu lembaga yang diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam rangka melaksanakan ajaran Islam dan mengatur dunia atau mengatur bumi. Ya. Dan di sini dari pengertian tadi, ini kan pemimpin ini. Kalau tadi bentuk persatuannya, ini pemimpin. Di sini ada pemimpin itu yang menyesatkan atau mengajak ke neraka. Dalilnya mana? Di Quran surat 33 ayat 66 sampai 68, dan di surat 33 surat Al-Ahzab, dan di surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. Banyak yang udah bawa Quran ini. Jadi harus selektif kita dalam bermimpin agar gak salah. Karena apa? Kesalahan di pemimpin nanti di akhirat tuh sudah tidak ada bisa dari kembali kita. Tiga ayat 68, 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Yang artinya, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai sekiranya dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di ayat selanjutnya, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ini di 68-nya, Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabiro. Ya Rabb kami, timpanglah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dalam laknat yang besar. Jadi tinggal penyesalan. Kalau kita salah dalam memilih pemimpin kita di dunia, karena aplikasi memilih pemimpin ini bukan di akhirat nanti. Akhirat sudah tinggal menuai. Dunia adalah sebagai ladang atau sebagai sarana untuk kita menuai nanti di akhirat. Jadi jangan sampai salah dalam memimpin. Di surat 2 ayat 166, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabarra'al ladzina
tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'as bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab yang ketika segala hubungan antara mereka putus. Ayat selanjutnya, wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka berkata, sekiranya kami dapat kesempatan untuk kembali ke dunia, tentu kami berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Ya, ini penyesalan nanti di akhirat, karena yaitu salah memilih pimpin. Selanjutnya, ini sudah Imam ya, tentang bai'ah sekarang ini. Bai'at. Bai'at ini berarti janji setia, ikatan, bisa berarti jual beli, komitmen, atau bisa berjanji untuk taat. Jadi untuk berjanji untuk taat ya. Menurut Ibnu Khaldun, bai'at adalah perjanjian untuk taat, di mana orang yang berbai'at dan bersumpah setia kepada pimpinannya. Dan bai'at ini ada dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Gimana contohnya? Terjadi di peristiwa bai'at ini ya. Bai'at ini sebetulnya bai'at itu juga jadi momok. Bai'at ini jadi momok yang menakutkan juga, karena janji. Dan janjinya, kalau janjinya itu bukan hanya kepada pemimpinnya, tapi kepada Allah langsung kalau di ayatnya itu. Dalil-dalilnya, contohnya itu dalil-dalilnya di Quran surat 48 ayat 10 ayat 18. Quran di surat 60 ayat 12. Ini. Ya, At-Taubah 9 ayat 111. Ini dalil tentang bai'at. Dan bai'at ini memang kayaknya menakutkan, tapi kalau orang yang tidak bersungguh-sungguh atau orang bersungguh, insya Allah tidak. Karena tujuan bai'at ini apa? Agar orang itu bersungguh-sungguh, dia berjanji agar bersungguh-sungguh untuk melakukan ad-din ini, dan biar tidak main-main. Kalau hadisnya banyak. Mamata walaina fi unuku baitam matam mitata jahiliyah. Barang siapa yang mati di kudunya tidak akan ikatan baiat, maka mati jahiliyah. Mati jahiliyah bukan mati kafir. Bukan. Cuma kalau orang jahiliyah ini juga bahaya juga gitu loh. Jahilnya kan bodoh. Jahil dari kata jahil kan jahilnya kebodohan, dalam kebodohan. Banyak ayat dalilnya ya. Kalau kita buka banyak. Sedangkan kalau dari Rasulullah, baiat ini ada baiat Aqabah 1,
Baiat Aqobah 2, Baiatur Ridwan. Ini contoh dari baiat, ada contoh dari Rasulullah, bukan hanya ajaran sesat ya. Baiat Aqobah 1 ini terjadi di saat masih periode Mekah ya. Itu pada tahun 6021 Masehi. Yang mana peristiwa Baiat Aqobah 1 ini diikuti oleh orang 12 orang dari Yasrib atau Madinah. Baiat Aqobah 2 ini setahun kemudian. Setelah Mus'ab bin Umar ke sana ya, diikuti oleh 73 laki-laki, 2 perempuan. Yang perempuan ini satu bernama Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi. Ini. Sedangkan bait yang 3, Baiatur Ridwan ini adalah dikenal dengan baiat kesetiaan atau bait pembelaan ya. Ini terjadi di saat apa? Di saat Rasulullah mengirim utusan Utsman bin Affan, diisukan beliau dibunuh, sehingga terjadilah peristiwa Baiatur Ridwan ini. Ini di Qurannya, Quran surat yang ini, yang surat 48 ayat 18-nya. Ini jelas, jadi jelas bahwa baiat ini memang ajaran contoh Rasulullah. Kalau ini yang satu ini adalah baiat memang kesungguhan orang-orang itu membela Rasul. Yang ini untuk juga isinya juga saling melindungi. Yang ini isinya adalah untuk pembelaan terhadap saudara. Baiatur Ridwan ini. Dan ini bisa saja terjadi nanti, Baiatur Ridwan ini bisa terjadi. Terulang, karena sunatullah bisa terulang. Jadi di sini jelas bahwa baiat ini bukan ajaran yang diadakan, bukan hasil produk rokok, bukan, tapi ada contoh, ada dalil, ada hadis. Jadi nggak usah takut kita. Sudah, ini ya. Ini kurang berapa menit? Materinya masih kurang 2. Selanjutnya kembali ke materi inti tadi, materi Pak pokok bahasan yang saya bahas tadi. Seberapa penting ya materi JIB ini? Materi ini tentunya sangat penting, terutama bagi kita yang sudah berada di Khilafatul Muslimin ini, dan juga kepada saudara-saudara yang masih belum bisa bergabung kepada kita. Karena ini materi ini adalah menjelaskan tentang sistem kepemimpinan Islam. Nanti merucutnya kepada kekhilafan Islam. Karena apa? Diulang-ulang. Perlu kita ulang-ulang materi ini karena sebetulnya kalau kita setiap tahzib ini tahzib berapa ini? Ke-28. Berarti udah 28 kali diulang-ulang materi ini di acara tahzib ini. Lain lagi di taklim, ya. Tujuannya apa?
agar apa? Kita makin paham dan makin menghayati tentang materi ini. Nanti bisa kita sampaikan kepada saudara kita. Pentingnya kepemimpinan. Karena Al-Quran sendiri itu diulang-ulang. Al-Quran itu kalau kita lihat, di setiap ayat itu kadang-kadang ada kisah-kisah tentang nabi-nabi itu. Diulang-ulang. Saya dulu pernah baca Quran itu, saya kok ini kok tiap ayat ada kisah Nabi Nuh, Nabi itu diulang terus. Akhirnya menemukan di ayat itu ada juga bahwa mengapa itu kan diulang agar makin meyakinkan juga kepada umat itu. Kalau di Quran itu menghafalkan diulang-ulang itu ada 4. Yang pertama adalah takrir. Kalau di Al-Quran ya, sama juga di ini mungkin. Takrir adalah penetapan. Jadi sebagai ketetapan. Yang kedua adalah takkid atau penegasan. Yang ketiga adalah tahzid atau pembaruan. Jadi biar kita tuh dalam tuh udah ada lupa. Karena kita kadang-kadang apalagi kalau kita tiap udah ada bawa catatan, wah luar biasa diulang-ulang berapa kali pun. Karena apa? Keterbatasan memori kita. Begitu sampaikan, wah pertama kita dengar wah ya ini begitu lama lah hilang karena banyak dipikirkan. Terutama kita yang sudah ngurusin ini sudah ya. Iya, iya. Makan dan minum aja diulang-ulang ya. Penting, pentingnya. Yang keempat itu sebagai takzim, bentuk menggambarkan keagungan begitu pentingnya dan agungnya ya. Berarti pentingnya suatu perkara itu sehingga perlu diulang-ulang. Sekali lagi tujuannya diulang-ulang apa? Agar makin paham tentang materi ini. Karena ini sangat penting. Mendarah daging. Jadi kita itu nanti insya Allah kalau kita sudah paham nyampaikan enak kepada saudara kita. Karena dakwah Rasul itu kepada kepada orang-orang non muslim pun juga pakai beberapa metode ya. Pertama, Rasul itu istilahnya dalam penyampaian dakwah itu senantiasa lemah lembut. Dalam satu ayat pernah Rasulullah itu untuk berdakwah baik secara langsung maupun secara akhlak, secara dengan akhlak ya, dengan bahasa tubuh. Pernah ada orang Yahudi itu datang kepada Rasul mengucapkan apa? Samun alaika. Celakalah kepada kamu. Celakalah kamu, kata-kata orang Yahudi itu. Dalam satu riwayat begitu kan. Kalau hadisnya itu kalau tidak salah Muslim Abu Bukhari ya. Aisyah, Sayyidah Aisyah waktu itu istrinya kan begitu langsung membalas. Samun alaika walaknah. Jadi celakalah bagi kamu dan laknat bagi kamu. Apa yang kata Rasul? Jangan Aisyah. Jangan begitu katanya. Tidak usah kita tuh begitu katanya. Justru Rasul apa? Cukup dengan apa? Assalam. Kata Rasul. Assalam. Begitu saja juga jawab katanya. Karena apa? Waalaikum ya. Waalaikum. Cukup begitu saja. Karena apa? Allah itu menyukai kelemah lembutan kata Rasulullah. Jadi makanya ini perlu kita sampaikan, kita anukan kayak terutama dakwah kepada saudara kita mungkin untuk mengajak kepada sistem ini maupun keluar. Rasulullah itu tidak pernah ya begitu dengan lemah lembut dan kasih. Jadi akhlak ya. Karena apa? Materi ini juga adalah rangkaian materi yang mengucut pada sistem kepemimpinan. Karena kata Umar ya, Khalifah Umar, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kata Khalifah Umar tanpa ada jamaah. La jama'ata illa bil imarah. Bil imarah ya. Tidak ada jamaah persatuan tanpa ada pemimpin. La imarata illa bito'ah. Tidak ada kepemimpinan tanpa adanya ketaatan dari umat. La ta'atillah bil bai'ah. Tidak ada ketaatan tanpa adanya bai'at. Jadi orang yang berbai'at di sini itu adalah untuk
untuk siap taat. Karena dalam ibadah itu kewajiban ketaatan itu ada apa? Ada 3 di Quran itu, bukan hanya kepada Allah dan Rasul. Di sana dijelaskan seperti saya bacakan tadi di muqaddimah. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Walaupun di kata ulil amri, kalau di Allah atiiullah, taat kepada Allah secara mutlak, wa atiiur rasul, kepada Rasul mutlak, wa ulil amri minkum. Ini masih ada dikasihkan taat secara mutlak. Karena apa? Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Kalau diperintah maksiat tidak boleh tidak taat. Tapi kalau perintah tidak maksiat harus taat. Iya. La ta'alla bi maksiatillah. Karena sebagaimana hadis saya sampaikan tadi, man atau ani faqat atau Allah, kata Rasul itu. Siapa yang bertaat kepadaku berarti taat kepada Allah. Man asani faqat asal, barang siapa bermaksiat kepadaku bermaksiat kepada Allah. Man atau amiri faqat atau ani, bila taat kepada amirku. Ya amirku itu bisa itu pengganti Rasul ini sampai itu amir. Amirul Mukminin atau ulil amri itu adalah yang mengurusi ke umat istilahnya ya. Yang mengurus umat, dianu kan diantar mengurus umat, yang diartikan begitu dianu itu. Apa? Man aso amiri faqat asoni, apabila bermaksud kepada amirku berarti bermaksud kepadaku. Jadi jelas bahwa sumber ketaatan ada 3. Karena apa? Sekarang tidak ada Rasul, yang ada adalah kepemimpinan umat Islam dengan sistem khalifah. Tuh. Selanjutnya, itunya mau habis soalnya. Ini yang 3 ya. Mengapa dakwah kepemimpinan ini ya, ini kepemimpinan atau persatuan ya, JIB ini kepemimpinan atau JIB masih sulit diterima. Bahkan ditentang. Ini juga. Padahal kita membawa kebenaran, ya memang sunnatullahnya jangankan kita, Rasulullah aja yang dulu di saat beliau belum wahyu diterkenal dengan alamin yang dapat dipercaya. Begitu dikira wahyu, waduh, dianggap orang gila sama orang-orang ya. Sama orang-orang kafir. Yang pertama, banyaknya umat Islam yang sudah merasa enak dan enjoy di sistem kepemimpinan yang dia ada sekarang. Jadi sekarang banyak yang merasa enjoy sudah, wah enak sudah. Udahlah. Terutama yang pertama, bagi orang yang punya pendukung atau umat, itu takut kalau dia tuh nanti istilahnya, kan ini dianggap kalau sekarang dianggap melawan arus. Minoritas dan dianggap melawan arus, yang melawan arus nanti ditinggal ini sama umat saya. Itu masih banyak begitu, itu pola pikir begitu. Yang kedua, bagi orang-orang yang punya jabatan di sistem kepemimpinan lain itu, bahkan misalnya dengan gaji yang besar, dia takut kehilangan jabatan dan gajinya. Sehingga kadang-kadang banyak, kalau saya lihat itu, saya pernah dalam suatu forum pengajian itu, dia menyampaikan masalah ribat itu. Tentara Indonesia yang ribat di perbatasan Malaysia dan itu dianggap ribat katanya. Saya juga heran loh, mau ayatnya begitu. Yang diribatkan itu kalau di dalam ayat itu apa? Perbatasan orang kafir dengan orang-orang muslim. Kalau Malaysia kan sama muslimnya. Begitu saya teliti ya begitu, dia menyampaikan begitu karena apa? Karena ya itu. Setelah itu orangnya memang PNS katanya. Ya memang ini yang dilakukan tadi karena apa? Jabatan ya. Iya, jabatan dan gaji. Ya. Yang kedua, mengapa sulit untuk dakwah ini? Karena masih banyak umat Islam ini mengikuti ajaran nenek moyang, kebiasaan nenek moyang, tradisinya.
Disampaikan itu, oh enggak, anu itu. Ya memang kita perlu kita istilahnya maklumi, karena memang generasi sesudah tahun 1924 itu memang nggak ada, dia lahir nggak ada kepemimpinan, wajar. Tapi perlu kita sampaikan bahwa kepemimpinan itu ada, sistem kepemimpinan Islam itu ada. Begitu kadang itu yang di ayatnya, kalau ayatnya di surat 2 ayat 170 ini. Jadi begitu disampaikan, ikutilah apa yang datang dari Allah. Tidak, saya itu mengikuti apa yang dari nenek moyang saya. Nenek moyang katanya. Walaupun layak betul lah, walayak tadun ya. Walaupun dia itu tidak mengetahui apa dan tidak mendapat petunjuk, yang penting melok katanya. Yang penting melok ya. Ini kadang-kadang yang bikin tertutup. Yang ketiga, adanya pemelitan penyelewengan arti atau terjemahan sebuah ayat. Coba kita buka di surat Quran, surat Al-Anbiya ayat 92. Al-Anbiya surat 21 ayat 92. Itu apa dia udah arti sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Sesungguhnya agama tauhid katanya, inilah agama kamu yang satu. Padahal begitu saya cari di kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, umat hukum itu artinya pengikut atau umat, bukan agama. Ummatan wahidan, jadi umat yang satu, Islam. Ini dipelintirin ayat ini. Ini juga sama dengan di Quran surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 52, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattakun. Kalau di 92 tadi, di 2192 adalah fa'buduni ya, fa'budun. Kalau di ini fattakun. Jadi yang pertama itu saya adalah, kata Allah itu saya Robmu, Rob kalian, bersembahlah aku, berbadalah kepadaku. Kalau yang kedua adalah bertakwalah kepadaku ya. Ini pemelintiran, ini terutama versi yang depak ini. Sehingga dengan pemelintiran ini umat hukum dianggap beragama ini, sehingga untuk beribadah atau mengabdi dan bertakwa kepada Allah itu cukup dengan beragama satu, yaitu Islam. Jadi kayaknya memang tidak butuh untuk umat Islam bersatu, tidak butuh ini di sini. Padahal ayat ini adalah sebetulnya umat Islam itu adalah umat yang satu tauhidnya ya. Dengan adanya tauhid ini, yaitu tauhid ini akan merujuk kita kepada kepemimpinan nanti, kepada persatuan. Karena dengan tauhid itu, tauhid yang benar insya Allah akan merujuk ke sana. Tidak ada tauhid kalau tidak ada pemimpin. Tidak ada tauhid kalau tidak pemimpin. Karena apa? Tanpa ada kepemimpinan Islam, kalau kita lihat dari hal-hal yang membatalkan syahadat itu bisa batal syahadatnya. Karena apa? Ada kalanya umat Islam itu lebih senang berhukum dengan hukum bukan dari Allah. Itu salah satu membatalkan syahadat itu. Sehingga kalau karena memang ayat itu dipelintir begini, jadi jangan biasa saja, yang penting sama-sama Islam, Allahnya sama, nabinya sama, Quran kitabnya sama, sudah. Kita mau udah di partai kayak mau di apa, golongan enggak masalah, yang penting sudah Islamnya satu begitu. Padahal tidak begitu. Yang keempat, masih banyak umat yang awam itu salah dalam memahami, ada kata-kata jargon ya, atau penyemangat itu dikira hadis. Apa itu? Hubul waton mal iman. Padahal jargon itu begitu saya buka, itu jargon katanya. Saya buka dia tuh itu cinta tanya adalah ya. Wahid Hashim. Iya, anu kayak Hashim Asy'ari. Ya, Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari beliau yang anu ya. Hubul waton minal iman. Ya, ini justru yang
ini dengan hubul waton mal iman ini justru menimbulkan asobiyah. Bukan hanya asobiyah persukuan, asobiyah negara. Karena ini nasionalis, cinta negara, cinta tanah air. Itu kalau saya dulu memang wah cinta air sebagian dari ini katanya kan. Lalu begitu kita cari tidak ada di hadis. Jangankan hadis yang dhaif. Saking fanatik. Iya. Fanatik pada hadis dianggap kayak hadis. Dan pemahaman hadis ubul waton minal iman. Waduh ya Allah. Dinyanyikan dengan yel-yel itu. Padahal apa jargon nasionalis. Memang cinta tanah air cinta. Rasul sendiri saya baca riwayatnya itu memang Rasul itu cinta sebetulnya kepada negeri Mekah itu. Sampai berkata Rasulullah, saya sebetulnya cinta benar kepadamu ya Mekah, negeri Mekah. Seandainya saya tidak diusir sama orang sana, tapi karena Allah merintahkan untuk hijrah, dia buang rasa cintanya. Dan kalau memang cinta tanda itu syariat atau sunnah itu Rasulullah tidak akan hijrah, kan begitu. Jadi ini kadang-kadang yang menjadi momok, wah jadi dasar obrolan, wah ya Allah. Dan ini yang menyebabkan Itu bukan salah paham, tapi paham salah. Iya paham salah. Iya. Justru bukan asobiyah. Dan ini juga yang menimbulkan slogan apa? Yang NKRI harga mati, kayak yang adanya lagi jaringan pejuang Islam Nusantara. Wah ini luar biasa ini. Dan dibahas sampai ada seorang mau baliknya itu, saya baca di YouTube itu, menganukan orang katanya apa? Ada seorang penceramah itu bilang bahwa Islam itu rahmatul alamin. Sama kata Islam rahmat Nusantara, bahasa Arabnya rahmatul alamin, bahasa Indonesia Nusantara loh. Ini kok tak bilang ini yang goblok yang mana ini? Wong Nusantara rahmatul alamin dianukan Nusantara. Luar biasa, saking cintanya Nusantara. Jadi sampai dia keceplosan rahmatul alamin jadikan Nusantara saja. Padahal rahmatul alamin seluruh alam. Luar biasa. Islam yang harus menyesuaikan dengan Indonesia, apa Indonesia harus menyesuaikan dengan Islam? Ya iya. Ya kalau sudah fanatik sudah repot memang untuk kalau sudah taklid buta sudah luar biasa. Nanti kalau pokoknya akan kayak kitab dalil pokok itu yang susah nanti ya. Yang kelima, berkembangnya opini di masyarakat bahwa kepemimpinan umat Islam dengan sistem khilafah ini ada sistem kepemimpinan yang intoleransi, radikal. Ini Paham salah. bukan hanya salah paham salah ini. Padahal seperti disampaikan lagi tadi, di sistem kepemimpinan Islam di zaman Rasul itu, jangankan sama Muslim, orang non Muslim, orang kafir pun kalau yang kafir zimmi kata Rasul, barang siapa yang mengganggu orang kafir zimmi itu berarti, iya, bukan termasuk golongan. Jadi dia sama Rasul dilindungi benar sama Rasul. Bagaimana intoleransi dan radikal? Ini hanya apa? Hanya memang mindset yang dikembangkan oleh musuh-musuh Islam karena ketakutan ada munculnya sistem khilafah yang notabene memang sistem Islam yang pernah dalam sejarah itu menguasai dunia, yang mana juga ini yang lucu lagi dibantu dan didukung oleh orang-orang munafik luar biasa. Dia nyampaikan yaitu khilafah itu bukan sistem Islam barangkali sudah nggak ada. Coba kalau ada dalilnya saya mau ikut katanya. Dalilnya mulai dari Al-Baqarah udah ada sistem khilafah kok minta dalil. Iya. Gak pernah bukan ya Quran. Yang keenam adalah adanya salah penafsiran terhadap hadis-hadis Nabi. Salah penafsiran, salah menempatkan. Yang pertama itu hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Yahudi terpecah 71, Nasrani 72 dan Islam terpecah 73. Itu dijadikan justifikasi pembenaran bahwa perpecahan yang benar. Jadi, karena Rasulullah sudah mengisyaratkan katanya, Islam 73. Banyak yang begitu itu, 73 katanya.
Bukan 73-nya, jadi dipotong hadisnya Togut 73. Padahal di sana 72 kata Rasul itu neraka, yang satu yang surga. Apa tuh al-jamaah? Al-jamaah apa? Ana wa sahabi, Rasulullah dan sahabat yang ada dalamnya diaplikasikan oleh itu, yaitu yang al-jamaah. Dan lagi itu hadis itu, ikhtilafil ummati rahmah. Ini juga kadang-kadang dijadikan dasar. Wah, perbedaan itu adalah suatu rahmat. Pertentangan perbedaan suatu rahmat katanya. Di zaman Rasul itu memang banyak pertentangan, tapi dalam satu sistem. Hanya pertentangan dalam ijtihad. Seperti Abdullah bin Umar Abdullah Umar kalau tidak salah itu, begitu dia tuh bersama dengan khalifah waktu itu Utsman bin Affan, sebetulnya dia mau mengkosor sholatnya, mengkosor jamak kosor sholat, tapi begitu khalifahnya dia ikut, walaupun dia tuh sudah ada dalil pinjakan sunnahnya bahwa boleh, tapi karena apa? Perbedaan dia mengalah, sampai ditegur sama Umar, dia tuh sesuatu yang benar pun kalau sekiranya yang membuat perpecahan, dia anulir asalkan bukan suatu kewajiban ya. Tanya kalau memang yang dasarnya sunnah, hukumnya sunnah itu kalau sudah menyebabkan suatu dianukan aja gitu. Ini kadang-kadang yang ini kembali lagi bahwa 73-nya yang dibunuh. 73 ada akan bisa disatukan katanya. Wong ini memang perjuangan gitu loh. Yang terakhir adalah persatuan umat Islam ini dianggap tidak penting. Ya. Tidak penting untuk diperjuangkan. Padahal kembali lagi setelah saya jelaskan tadi bahwa persatuan umat Islam ini merupakan satu kunci dan sistem pelaksanaan dari aturan Allah terhadap ajaran Islam di muka bumi ini. Jadi ya inilah mungkin ya kesalahpahaman dari saudara-saudara kita yang tidak menerima dakwah tentang ini, kepemimpinan ini. Ya mungkin kembali lagi kita dalam dakwahnya harus seperti yang dikatakan oleh Rasul ya. Ya mungkin yang terakhir itu harus diulang-ulang. Iya. Mengapa dakwah itu? Ya. Mengapa dakwah diulang-ulang itu ya. Jadi ya mungkin udah habis waktunya. Ya. Mungkin ini sedikit saya sampaikan, kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata, karena mungkin saya mohon maaf ada kata yang karena memang ya mungkin berapi-api ya. Mungkin jadi dari berapi-api kadang-kadang setan masuk dan saya kadang-kadang mungkin akan ada keceplosan, saya mohon maaf yang terbatasnya kalau ada dari kata saya ada yang tersinggung mungkin ya. Tapi yakinlah bahwa yang sampaikan ini adalah dalam bentuk apa? Bentuk kasih sayang kepada saudara-saudara saya. Bahwa berjamaah, berkepemimpinan itu dan berjamaah itu adalah suatu ajaran Islam yang perlu kita perjuangkan demi tegaknya aturan Islam di muka bumi terutama di Indonesia ini ya. Ya mungkin lagi kalau ada kesalah kata saya mohon maaf karena kebenaran itu milik Allah dan kalau ada salahnya itu adalah karena kebodohan dan ketaifan saya. Kami hari usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi penyampaian dari Prof kita terasa ini udah lewat 5 menit. Berapa ya. Ada pertanyaan dalam materi ini atau penambahan mungkin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua ya. Oh ya, moga-moga. Togut itu oh ya. Ya, tadi belum mana. Oh ya, karena ini ya. Togut. Togutnya. Togut ini kalau dalam mantu banyak definisinya. Bisa berupa seorang yang orang yang musyrik atau dukun itu bisa disebutkan togut. Setan. Pertama itu setan. Togut. Dukun bisa disebutkan togut.
yang kadang-kadang tidak disadari ini, undang-undang atau aturan ya, yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Ini banyak kita baca di definisi togut itu, salah satunya adalah undang-undang, aturan. Itu bisa jadi togut. Atau kepemimpinan misalnya yang tidak memakai undang-undang Allah itu bisa jadikan togut. Kalau hasil mana togut ini kan, togut itu melampaui batas, melampaui batas. Jadi togut ini bisa berupa setan, kemusyrikan itu togut. Ini juga undang-undang ini, sistem dan undang-undang bisa jadi togut kalau tidak bersumber kepada Allah, melampaui batas, melampaui dari apa yang Allah tentukan. Aturan undang-undang ini kadang-kadang karena dianukan, dipikirkan oleh orang. Jadi kadang-kadang memang di umat Islam kadang-kadang yang kemusyrikan itu dianggap hanya nyeleneh jangan itu. Padahal termasuk kemusyrikan juga kemusyrikan yang sistem yang tidak mau pakai aturan Allah, sistem yang diingkari. Sudah Allah tentukan sistem ini begini, dia pakai sistem yang menjadikan tandingan dari tandingan yang telah Allah berikan, itu jadi suatu yang jadi melampaui batas nanti. Itu kalau dalam Qurannya bisa jadi amdad, tandingan Allah nanti. Itu. Ini banyak kalau dari Ibnu Taimiyah, kalau siapa itu menjelaskan bahwa aturan atau undang-undang yang tidak bersumber dari Allah itu bisa dinamakan togut. Kan dari kata asalnya itu togut, melampaui batas. Jadi melampaui dari aturannya, dari apa? Konsepnya. Ya. Mungkin ada lain, Pak Amin tadi ya, Tata Minudin, Amir Wilayah Umur. Saya mau meluruskan, mungkin tidak sengaja menyampaikan. Tadi ada perbedaan di masa Nabi, ada istilah Khalifah Utsman. Ya, bahwa di masa Nabi sahabat ini termasuk Khalifah Utsman berbeda. Iya. Bahwa istilah Khalifah itu di masa Nabi belum. Enggak, bukan maksudnya dalam satu sejarah, bukan di masa Nabi. Dalam satu sejarahan saya baca memang bukan di zaman Nabi. Di saat itu Khalifah Utsman, bukan di zaman Nabi. Ada perbedaan saya baca tuh, ya mungkin kalau saya kelepasan tadi bilang di zaman Nabi. Tapi betulnya di zaman Khalifah Utsman memang. Iya. Ada perbedaan itu masalah. Saya pahami itu Nabi mengatakan jangan sholat di Bani Quraidah, itu Nabi yang istilahnya hadis. Iya. Kita Nabi kepada sahabat, jadi masih kepemimpinan itu Masih Nabi. masih Nabi ya. Maka Bani Quraidah. ya, maka istilah Khalifah belum ada Khalifah. Oh belum ya, masih oh iya ya. Masih Utsman. Iya benar, masih Utsman. Berarti ya maafan ya benar. Syukran jazakallahu khairan. Ya. Iya memang Bani Quraidah ya, mungkin saya kelepasan bilang Khalifah Utsman ya. Iya. Ya masih belum khalifah beliau. Iya. Jazakallahu khairan. Utsman ya, sahabat Utsman ya. Ya. Ya, ada lagi. Yang lain mungkin yang menambahkan juga. Ya. Monggo. Tuh. Monggo. Iya. Bisa tambahin tadi. Waduh. Ya, kelihatan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Mungkin. Tadi ada pengungkapan fakta sejarah, Iya. yang mana itu hari ini hanya sebatas sejarah yang kemudian disiarkan terus hampir tiap hari, bahkan tiap detik oleh seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia yang kemudian menginginkan khilafah Islam itu tegak kembali. Nah, tetapi saya sependapat tadi bahwa hari ini tentang kepemimpinan Islam itu hanya sebatas sejarah. Jadi dia hanya tinggal sejarah. Kemudian
tidak berpaku pada apa yang menjadi tuntunan Rasulullah dan para khulafaur rasyidin itu, yang mana bahwa setelah Nabi itu kepemimpinan penegakan agama itu mulai dari para nabi, yang mulai dari Nabi Adam tadi sampai kepada Nabi akhir itu, yaitu Rasulullah SAW. Setelah itu tidak ada kenabian lagi, yaitu khilafah Islam. Khulafaur rasyidin, mulai dari khulafaur rasyidin dan akhir pada khilafah Turki Utsmani. Nah, berkaitan dengan sejarah, tadi juga disebutkan bahwa ada kaitannya dengan Sultan Hamengkubuwono itu ya. Nah, berkaitan dengan itu tidak salah. Dan di beberapa literatur juga itu yang kita temui selama ini. Dan alhamdulillah saya di luar itu memahami konteks itu, dan kemudian saya pernah ketemu langsung dan diskusi langsung kepada seorang wartawan. Kebetulan saya juga di jurnalis ya, yang keliling Indonesia itu kerjaannya hanya menggali tentang sejarah Islam. Namun apa yang terjadi dalam sejarah itu, dia menemukan jejak-jejak khilafah di Nusantara. Nah, itulah yang kemudian kemarin teman-teman dari teman-teman HTI yang kemudian menampilkan slide-slide itu, sejarah-sejarah itu. Nah, hanya untuk mungkin kita pernah nonton ya, mungkin kita pernah dengar juga bahwa khilafah itu ya pernah memimpin di wilayah kita di Indonesia, di Nusantara pada saat itu, belum dinamakan Indonesia, yang dibuktikan dengan berbagai macam alat bukti, seperti di Aceh misalnya, ada sebuah piagam yang kemudian yang diserahkan oleh kerajaan Turki Utsmani pada saat itu. Nah, yang diserahkan kepada Kesultanan Aceh pada saat itu sebuah medali yang bentuknya bintang. Nah, itu masih ada sampai hari ini, dipegang oleh keturunan kesultanan itu sendiri. Kemudian kita lari kepada sejarah Ternate misalnya. Nah, itu nanti akan mengkaitkan semua sampai kepada wilayah timur saya. Saya asli dari NTT, dan itu saya menemukan beberapa titik-titik sejarah kepemimpinan Islam itu yang sampai titik paling tombak itu, ujung tombak itu, itulah yang disebut, kalau di wilayah saya itu ada namanya kenaluan. Kenaluan itu hampir mirip dengan apa cara kita hari ini di teman-teman di jamaah kita di Hilafatul Muslimin ada istilahnya kemasulan itu. Nah, itulah kemudian di sisi itu dengan dalu tadi itu, yang mana dalu itu nanti adalah ujung tombak daripada perjuangan Islam ke depannya. Nah, semua upeti itu dibayar kepada kerajaan, dan kerajaan diserahkan kepada kesultanan itu diserahkan sampai sejarah Portugis masuk ke dalam Indonesia. Nah, untuk memahami itu lebih lanjut nanti kita akan diskusi ke depan. Ya, mungkin itu gambaran sedikit dari saya tentang korelasi antara Nusantara dengan khilafah Islam. Bahwa khilafah Islam ternyata dan khilafah Islam itu tidak dibatasi oleh waktu. Sampai kapanpun khilafah Islam itu pasti ada dan diakhiri oleh Imam Mahdi itu. Tapi apakah kemudian khilafah itu berhenti sampai setelah Turki Utsmani? Tidak. Khilafah itu selalu ada sampai nanti muncul itu Imam Mahdi yang terakhir. Maka tidak boleh ada kekosongan di antara Imam Turki Utsmani yang runtuh dengan Imam Mahdi, tidak boleh ada kekosongan. Maka kekosongan itu harus diisi dengan al-jamaah itu tadi. Ya, saya rasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya, memang banyak situs-situs memang ya. Kalau kita saksikan sekarang memang terutama Aceh memang, dan Kesultanan juga memang saya baca di Kesultanan Ternate juga itu memang bagian dari Kesultanan yang memang masih di bawah kendali Khalifah Turki Utsmani. Yang terakhir adalah Sultan
oleh Pak Majid Abdul Majid II ya, yang beliau akhirnya diasingkan ya. Abdul Majid II ya. Ya mungkin yang lain mungkin. Dan waktunya dibatasi juga, jangan satu pertanyaan lagi. Ya. Ya nyampaikan aja nambahin bahwa togut yang berasal dari kata togut, siapa saja bisa jadi togut. Kita sendiri bisa jadi togut. Kita ngajar anak kelewatan itu togut. Jadi kalau yang diharapkan bahwa ini togut, maka kita Islam itu tidak boleh sembarangan togut. Jadi togut itu penyihir, itu togut. Setan itu togut. Yang memakai hukum selain hukum Allah itu togut. Orang yang rela diibadahi, padahal yang ibadahi itu Allah, itu togut juga. Kita melebihi, kita ibadah melebihi kapasitas kita, artinya melebihi ajaran, itu juga togut, kelewatan namanya. Kita mungkin memberikan pengajaran pada anak kita dengan kelewatan juga, mukul sembarangan, itu togut juga. Jadi banyak togut. Jadi kalau di luaran, ya alhamdulillah di luaran, oh ini negeri togut, antum polisi togut, tentara togut, itu alhamdulillah di khilafah tidak. Kenapa? Di khilafatul muslimin ini yang disebut togut itu ketika orang itu sudah paham tentang Islam, kemudian dia membenci Islam, itu togut tuh. Seperti Fir'aun itu togut tuh. Ketika dia dipaham Islam tapi membenci Islam dan berniat memusuhi Islam, siapapun bisa kita sebut togut. Alhamdulillah hari ini kita tidak sebut togut kepada siapapun, kepada polisi, kepada tentara, kepada presiden, kepada camat, karena mungkin beliau belum tahu tentang dakwah khilafah, tentang Islam yang sebenarnya itu bagaimana, belum tahu. Maka kita sampaikan. Kita sowan ke Kapolda, kita sowan ke Mabes Polri, kita sowan ke siapa saja untuk menyampaikan dakwah khilafah. Kita pahamkan mereka, kita sampaikan sampai mereka betul-betul paham dan mengambil sikap. Nah, mengambil sikapnya itu nanti. Seperti halnya Rasulullah dakwah di Madinah, di Mekah, sampai mereka mengambil sikap. Usir saja, bunuh saja Muhammad ini, sampai begitu nanti. Dan saya yakin orang-orang yang ada di hatinya, baik itu tentara, Polri, siapapun itu, mau pedagang, mau pembunuh, ketika ada di hatinya itu Islam dan mau selamat di akhirat dan hanya menuju Allah, maka dia akan memperjuangkan Islam. Jadi warga khilafah ini tidak boleh sedikit-sedikit togut, dan boleh. Togut itu ada bahasanya, begitu insyaallah. Jadi kalau yang dimaksud itu, yaitu penjelasan dari khilafatul muslimin. Jadi kita tidak boleh sembarangan sebut togut. Karena kita juga ketika menyampaikan sesuatu melewati batas yang disampaikan Rasulullah, kita juga togut. Gitu. Insyaallah. Ya, kita cukup. Waktunya udah lewatan. Alhamdulillah demikian tadi penyampaian dari profi kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bacaan doa kifaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.